Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi fi kitabih Ar-Risalatil Jami'ah wa nafa'ana bil dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap yang kami muliakan, kami hormati para orang tua kami, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatizah, wabil khusus ayahanda Bapak Haji Rohali, Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Juga para orang tua kami yang lainnya, para pengurus daripada Musholla Al-Imarah. Mudah-mudahan para hadirin jamaah yang hadir di majelis senantiasa mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Tanpa terasa ini Ahad malam Senin, malam yang terakhir di penghujung tahun Hijriyah daripada tahun 1444 Hijriyah. Insyaallah lusa malam Rebo, ya, lusa malam Rebo sudah memasuki tanggal 1 Muharram. Kalau kata saudara kita yang lainnya malam 1 Syuro. Malam 1 Syuro, ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kita istiqomah dalam beribadah, makin rajin ngajinya, makin gemar sedekahnya, makin mantap daripada ibadahnya. Mudah-mudahan berakhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Oleh karenanya penutup akhir tahun jangan sampai ditutup dengan kemaksiatan, ya. Akhir tahun jangan sampai ditutup dengan kemaksiatan. Sebab yang namanya umur kita nggak tahu. Maka jangan merasa masih sehat, jangan merasa masih muda, jangan merasa masih lama. Usia nggak ada yang tahu. Maka di akhir tahun ini kita berharap mudah-mudahan kalaupun banyak dosa yang kita lakukan, berharap dengan karunia dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan semua diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah takdirkan kita dipertemukan kembali dengan tahun baru, mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih berkah, menjadi tahun yang lebih bertakwa, menjadi tahun yang lebih bersyukur, jadi tahun yang lebih bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kita masuk dalam kajian muqaddimah daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang ada bukunya silakan dibuka. Dimana dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yaitu setiap pengarang kitab, terutama orang-orang terdahulu, selalu mengawali karya tulisnya dengan 4 perkara. Ya. Setiap para pengarang kitab, para penulis buku, terutama zaman-zaman dahulu, para ulama-ulama kita selalu mengawali karya-karya tulisnya dengan 4 perkara. Itulah daripada muqaddimatul kitab, daripada pendahulu kitab. Yang pertama diawali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama mengikuti daripada susunan-susunan dalam Al-Quran. Setiap surah di Al-Quran selalu Allah awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasannya. Ya. Yang kedua alasannya karena mengikuti dan mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aghta, wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajzam. Ada 3 riwayat. Kata Nabi, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang memiliki kepentingan dalam syariat, termasuk menulis buku, termasuk melakukan daripada pekerjaan yang berguna dan bermanfaat di antara menuntut ilmu. Setiap perkara yang memiliki kepentingan dalam syariat, la yubda fihi bi bismillah, jika tidak diawali dengan kalimat bismillah, fahuwa aghta, maka perkara tersebut terputus keberkahannya. Terputus keberkahannya. Atau abtar, sama juga terputus. Atau ajzam, yaitu terluka. Artinya tidak punya keberkahan. Apabila ucapan ataupun tulisan juga perbuatan, kalau tidak diawali bismillah, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Minimal hilang daripada keberkahan. Apapun saudara, ya, biasakan selalu diawali dengan bismillah. Ya. Namun kalau kita kaji bismillah ini termasuk ilmu yang sangat luas, Pak. Kalimatnya ringkas pendek, tapi kajiannya panjang dan luas. Masya Allah, berkah banget ya. Nah, jadi ini luar biasa, kalimat bismillah ini emang kumpulan segala ilmu ada dalam kalimat bismillah. Jadi, makanya orang dulu dia paham, mereka tahu diri, karena mungkin pengen belajar di pesantren, belum mampu biayanya. Dulu mungkin. Yang kedua juga mungkin karena terbatasnya kondisi, karena masih zaman Belanda, takut. Ya, kalau belajar pesantren mungkin takut dipenjara, takut diapain gitu ya. Sehingga mereka belajarnya sedapatnya dari guru kampung mereka. Namun karena mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar, sedikit ilmu yang mereka dapatkan, namun pengamalan mereka luar biasa. Ilmunya sedikit tapi amalannya banyak. Ini orang dulu. Orang dulu. Apa ilmu mereka sedikit tapi amalnya luar biasa. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nggak ada amal yang lain, Pak. Pokoknya mereka lazimkan tiap hari nggak lepas baca Bismillah minimal 1000 kali.
Orang dulu modalnya cuma bismillah, tapi keyakinannya luar biasa. Dengan baca bismillah, karena mereka tahu bismillah sumber segala ilmu, semua ada di situ. Maka dengan bismillah itu, apa yang mereka hajatkan kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itu orang dulu, padahal mereka nggak tahu dalil. Taunya cuman hormat sama guru, takzim sama guru, selesai. Apa yang diajarkan guru mereka yakinkan itu pasti kebenaran. Nggak mungkin guru ngajarin kesesatan kepada muridnya. Nah, itulah keyakinan mereka. Orang dulu. Sekali diajarin sama guru langsung diamalin. Padahal dalilnya kada tahu. Orang sekarang. Ya kan? Orang sekarang gurunya disalah-salahin. Dikit-dikit minta dalilnya. Kayak pengen banget tahu dalil, padahal kagak ngerti dalil. Mana dalilnya? Dikasih Qurannya, ayat berapa? Lu cari aja sendiri. Ya, dikasih hadisnya, sahih gak, dhaif gak, gitu. Masya Allah, pengen tahu dalilnya. Padahal yang ada dalilnya yang jelas-jelas kagak diamalin di orang sekarang. Dalilnya udah jelas, nggak perlu lagi dilakukan, tapi pengamalannya 0, kosong. Nah, ini jangan sampai kita masuk dalam kategori sabda Rasulullah SAW, kata Nabi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya. Di antara penyebab dibinasakan orang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan, dihancurkan. Apa penyebabnya? Kasratu masailihim, karena banyak nanya, banyak permintaan orang dulu tuh. Sehingga karena banyak nanya, banyak permintaan, nggak ada pengamalan, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan sering berselisih pendapat kepada nabinya. Nabi bilang begini, mereka nggak mau. Nabi ngajarin begini, mereka tolak. Banyaknya selisih pendapat. Itu orang dulu Pak, dihancurkan oleh Allah gara-gara kagak sejalan sama ajaran Nabi. Gara-gara banyak mintanya, banyak yang maunya, tapi pengamalan kagak ada. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita ngaji di majelis taklim, udah ya paling aman deh, paling aman ngaji dengerin aja deh. Syukur-syukur bisa ngamalin. Ini paling aman Pak. Bukan artinya nggak boleh nanya, nggak boleh protes, enggak. Silakan, ilmu itu hidup karena ada pertanyaan, betul. Ilmu hidup karena ada pertanyaan, tapi cara bertanya pun juga harus ada etika dan akhlak, sehingga yang disampaikan juga enak, yang dijawab juga enak. Lagi-lagi saya pernah ngajar di satu tempat begitu Pak, saya diatur aja. Pak Ustadz, mohon maaf nih, kalau bisa cara ngajarnya begini Pak Ustadz. Ya, namanya kita di rumah dia tamu, iyain aja udah. Enggak. Nah, paling gampang begitu, iyain aja udah. Karena dia tuan rumah, gitu ya. Baik, itu daripada kajian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangatlah panjang, hanya kita singkat saja. Minimal kita tahu ini Bismillah, kalimat yang luar biasa. Kalaupun kita nggak bisa doa setiap melakukan perbuatan, kita nggak hafal doanya, udah minimal Bismillah aja deh. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jangan disepelekan Pak. Ada orang menyepelekan, ya, dari rumah pengen ke warung, merasa dekat warungnya, tinggal nyebrang doang, tinggal berapa langkah doang. Dia dipelehin kalimat Bismillah. Ngapain sih Bismillah segala, orang dekat tuh, warung tuh dekat, kelihatan. Ya enggak? Keluar rumah kagak baca Bismillah, ngeremehin Bismillah. Apa yang terjadi? Baru keluar rumah, motor ngebut datang, jeger. Coba tuh kira-kira. Musibah gak ada yang tahu Pak. Iya kan? Padahal dia itu merasa dekat. Nah, jadi apa yang diajarkan Nabi diamalin. Jangan pernah diremehin. Baik kita keluarnya jangka dekat maupun jangka jauh, baca Bismillah. Karena itulah untuk melindungi diri kita daripada berbagai macam musibah. Tadi Bismillahirrahmanirrahim.
Tetapi ini Pak, syukur-syukur baca ayat kursi. Kalau emang pengen pergi jauh, baca ayat kursi. Intinya pokoknya banyak berzikir kepada Allah Pak. Udzurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu lagi-lagi nih amalin. Sebenarnya kita bisa ngamalin bismillah. Coba yang bisa menghalangi kita yang nggak bisa baca bismillah apa? Karena malasnya. Betul ya? Karena malas, ngeremehin. Orang bismillah orang gampang banget ya. Apalagi ini tahun baru Pak, lusa ada satu amalan dari para guru-guru kami. Ya, besok lusa di malam Rabu sudah tanggal 1 Muharram, usahakan tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim Pak. Tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sejumlah kurang lebih 116. Ya, tulisnya di kertas. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus sebanyak 116 di awal tahun baru Pak, besok jangan lupa. Ya, untuk apa? Kalau orang dulu namanya jimat lah bahasa kita ya. Ya. Nah itu tulisan itu terkumpul sebanyak 116 kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ditaruh di air, apa di gayung, apa di ember, apa di bak. Ya kemudian kalau emang airnya matang ya boleh diminum. Kalau emang mentah tuh air kita ciprat-cipratin Pak ke seluruh pojokan-pojokan rumah kita Pak. Ini nggak ada masalah. Ya bukan kita cara dukun gak. Ini ada amalannya, ada hadisnya juga. Lagi dalil lagi. Ternyata ikutin aja lah. Ya, ini amalan orang dulu begitu. Mengawali tahunnya dengan kondisi seperti itu. Salah satu caranya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nanti taruh di air, diciprat-ciprat. Karena diyakinkan juga setiap pojokan rumah kita ini pasti ada penghuninya Pak. Ya, apa itu malah halus dan yang lainnya. Nah ini ciprat-ciprat. Biar berkah rumah kita dengan Bismillah. Itu ya. Baik. Nah kemudian yang kedua daripada rukun karya tulis dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin.